Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai sosok jenius dengan julukan Mr. Crack karena keahliannya dalam bidang teknologi pesawat terbang. Selain dikenal sebagai ilmuwan jenius, beliau juga dikenal sebagai sosok yang penuh cinta terhadap bangsa dan negaranya. Setelah menempuh pendidikan hingga doktor di Jerman, beliau rela meninggalkan kenyamanan karir internasional demi mengabdi pada Indonesia. Ia membangun industri dirgantara, memberi semangat bahwa bangsa kita mampu berdiri sejajar dengan negara maju. Tahun 1998, di tengah krisis, beliau mengemban amanah sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, beliau membuka pintu demokrasi, memberi ruang kebebasan berpendapat, dan menata kembali negeri yang goyah. Beliau wafat pada 11 September 2019, namun warisannya tetap abadi. Dedikasi, ilmu, dan teladan cinta tanah air yang menginspirasi generasi penerus bangsa. Apa yang membuat sosok B.J. Habibie begitu dihormati? Bukan hanya kejeniusannya, tetapi sikapnya yang rendah hati, penuh dedikasi, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Inilah esensi yang selaras dengan prinsip ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan merupakan suatu sifat selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dengan memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat, dan solutif, serta mampu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak B.J. Habibie selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya, seperti layaknya saat menjabat sebagai Presiden RI ketiga, lalu melakukan pelayanan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak B.J. Habibie mendedikasikan hidupnya untuk riset teknologi penerbangan yang juga menciptakan suatu teori Habibie Factor dan mendirikan industri pesawat N250 sebagai bentuk pengabdiannya untuk kemandirian teknologi Indonesia. Juga membangun pelayanan publik berbasis kepercayaan yang semasa kepemimpinannya yang singkat mengeluarkan kebijakan kebebasan pers, reformasi politik, dan demokratisasi. Hal ini menjadi dasar pelayanan negara yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel kepada rakyat, serta tetap berorientasi pada pelayanan. Akuntabel. Akuntabel dapat diartikan sebagai sikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas, menggunakan kekayaan negara secara efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Wujud akuntabel pada diri Bapak Habibie yaitu selama menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden hingga Presiden, Bapak Habibie dikenal bersih dari isu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Masa jabatan Habibie sebagai presiden adalah masa transisi krusial di era reformasi. Keputusan-keputusan yang beliau ambil menunjukkan pertanggungjawaban atas amanah bangsa. Beliau menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dengan segera mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Anti Monopoli, serta memberikan kebebasan pers dan politik. Ini adalah tindakan bertanggung jawab untuk menjawab tuntunan reformasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Di tengah krisis politik dan ekonomi, beliau tidak lari dari tanggung jawab. Sikap beliau yang siap mundur jika rakyat atau MPR sudah tidak memberikan kepercayaan, menunjukkan ketersediaan beliau untuk mempertanggungjawabkan kedudukan jabatannya, menempatkan kepentingan negara di atas ambisi pribadi. Selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten ialah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu kecakapan dan kemampuan. Pak B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang sangat kompeten, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kepemimpinan. Ia menguasai teknologi penerbangan hingga dijuluki Mr. Crack, serta berhasil melahirkan teori Habibie Factor dan pesawat N250 Gatot Kaca sebagai wujud inovasi dan kreativitasnya. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, Habibie terus mengembangkan riset dan ilmu meskipun telah meraih banyak prestasi. Dengan sikap profesional dan disiplin, ia selalu menghargai waktu dan menjunjung tinggi standar kerja. Lebih dari itu, Habibie mengabdikan seluruh ilmunya untuk bangsa, khususnya dalam membangun industri penerbangan nasional, sehingga menjadi teladan tentang bagaimana kompetensi harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan negara. Nilai berakhlak harmonis. Tokoh B.J. Habibie. Harmonis yaitu menghargai perbedaan, saling peduli dan suka menolong orang lain, dan membangun hubungan kerja inklusif serta rukun. Teladan yang dapat kita contoh, 1. Menghargai perbedaan dan menyatukan bangsa. Saat menjadi presiden, Habibie menghadapi masa transisi reformasi dengan banyak gejolak politik. Namun, ia memilih sikap demokratis, memberi kebebasan pers, membuka ruang perbedaan pendapat, dan tetap menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan kerja inklusif dan rukun. Dalam masa transisi yang penuh konflik, Habibie tetap membuka dialog dengan berbagai kelompok, reformis, oposisi, dan tokoh masyarakat.
Sikap ini menunjukkan kemampuan membangun hubungan kerja inklusif meski ada perbedaan pandangan. Yang ketiga, suka menolong orang lain atau saling peduli. Habibie dikenal ramah, mau mendengar, tidak otoriter, dan penuh senyum dalam memimpin. Gaya kepemimpinannya membuat bawahan merasa dihargai, sehingga tercipta hubungan kerja yang utuh. Sikap loyal dalam diri B.J. Habibie sangat terlihat dalam perjalanan hidupnya, terutama sebagai teladan ASN maupun pejabat publik. Habibie memilih kembali ke Indonesia meskipun sudah sukses di Jerman dengan karir cemerlang di industri penerbangan. Ia rela meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi mengabdi kepada tanah air. Adaptif adalah nilai dasar yang menekankan pentingnya terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif untuk menyesuaikan diri secara cepat dan positif dengan perubahan lingkungan kerja atau kondisi apapun. Bapak Habibie dalam bidang teknologi merancang teknologi sesuai dengan kebutuhan. Bapak Habibie melihat kebutuhan Indonesia untuk terkoneksi antar pulau sehingga ia berinovasi mendorong pembuatan pesawat terbang seperti CN-235 dan N-250 untuk mengatasi masalah tersebut. Kolaboratif. B.J. Habibie mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan bersama. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 April 1976. Beliau memimpin sebanyak 16.000 orang pegawai dan berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Seperti halnya Pak Habibie mampu memimpin 16.000 orang pegawai untuk pemanfaatan sumber daya, kita juga harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. B.J. Habibie adalah teladan bangsa yang mencerminkan nilai berakhlak dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Ia berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan kepentingan rakyat, akuntabel dalam setiap keputusan, serta kompeten melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara, serta adaptif dalam menghadapi perubahan besar pada masa krisis. Selain itu, Habibie selalu kolaboratif, membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak demi kemajuan Indonesia. Singkatnya, Habibie adalah sosok nyata yang menerapkan 7 core value ASN berakhlak, menjadi inspirasi bagi ASN dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja dengan integritas, kecerdasan, dan pengabdian tulus.